Acara ini dipersembahkan oleh BKM FM dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ikan Kombring, Ulu Timur. Pertama, untuk pengukuran tinggi badan dan berat badan ibu hamil. Kedua, dilakukan pengukuran kehamilannya, apakah sesuai dengan usia kehamilan. Yang berikutnya ada pemeriksaan laboratorium, baik pemeriksaan HB, pemeriksaan darah lainnya, adakah penyakit-penyakit penyerta yang bisa mengakibatkan komplikasi dalam persalinan, yang bisa mengakibatkan nantinya si anak yang dilahirkan menderita stunting. Insya Allah nanti bisa dipakai untuk melakukan penanganan stunting di tahun-tahun berikutnya. Makanya untuk hari ini kita berkumpul bersama-sama sekaligus mengundang pakar-pakar dari spesialis, dokter spesialis dan pakar ahli gizi yang nantinya akan memberikan masukan-masukan. Kabar Oku Timur. Kabupaten Oku Timur percepat penurunan angka stunting melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Oku Timur dengan mengadakan identifikasi dan seleksi kasus audit kasus stunting semester 2 dengan melibatkan semua tim di lapangan. Terkait identifikasi untuk meningkatkan pelayanan DPPKB menghadirkan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, tim pakar POGI, Dr. Mustika Dharma SPOG yang berlangsung di Aula DPPKB Kamis 17 Oktober 2024. Dalam kesempatan tersebut, tim pakar POGI Dr. Mustika Dharma memberikan materi pencegahan terjadi stunting yang dapat dilakukan langkah awal sejak dini bagi ibu hamil sebelum kelahiran. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas DPPKB Haji Jainal Abidin, dia mengaku adapun hasil pertemuan tersebut melibatkan pihak-pihak terkait selain untuk identifikasi juga mempalikan data stunting menjadi langkah untuk penanganan stunting di tahun mendatang. Meskipun demikian, Jainal mengatakan angka stunting di Oku Timur terus dapat mengalami penurunan melalui kerjasama semua pihak di lapangan, kata Jainal ketika dibincangi. Masalah penanganan kasus stunting di tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi stunting, penyebaran stunting yang ada di Kabupaten Oku Timur ini, dan juga untuk memvalidkan data-data yang ada di Kabupaten Oku Timur ini kaitan dengan stunting. Kita sinkronkan datanya sehingga nanti bisa untuk mengambil kebijakan atau merencanakan untuk tahun-tahun berikutnya. Sehingga kalau sudah kita identifikasi dan kita sinkronkan data-data itu, insya Allah nanti bisa dipakai untuk melakukan penanganan stunting di tahun-tahun berikutnya. Makanya untuk hari ini kita berkumpul bersama-sama sekaligus mengundang pakar-pakar dari spesialis, dokter spesialis dan pakar ahli gizi yang nantinya akan memberikan masukan-masukan sehingga kita mudah dalam penanganan stunting di Kabupaten Oku Timur. Ya, Pak, itu melibatkan dari sejumlah kecamatan, Pak, ya? Untuk kegiatan ini kita melibatkan dari unsur dari Dinas Kesehatan. Hal ini diwakili oleh kepala-kepala puskesmas dan juga dari DPPKB Oku Timur yang diwakili oleh dari Balai Penyuluh KB dan juga anak TPK, tim pendamping keluarga yang ada di lapangan. Sedangkan tim pakar POGI Dr. Mustika Dharma SPOG, dia menyampaikan sejumlah indikator penurunan angka stunting bagi ibu hamil adalah dengan memenuhi asupan gizi yang cukup selama kehamilan. Selain itu, terpenuhinya asupan gizi yang cukup sebelum kehamilan dan memberikan ASI eksklusif. Namun dia menilai stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang dapat menyebabkan berpawakan pendek, di mana stunting bisa disebabkan oleh nutrisi yang dialami oleh ibu saat hamil atau anak pada masa pertumbuhan. Sedangkan tim POGI terus melakukan upaya dan langkah-langkah untuk pencegahannya di lapangan, kata Dr. Dharma ketika diwawancarai. Dari Oku Timur, Sumatera Selatan, Joni Ariandi melaporkan. Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan untuk indikator stunting pada ibu hamil. Pertama, untuk pengukuran tinggi badan dan berat badan ibu hamil. Kedua, dilakukan pengukuran kehamilannya, apakah sesuai dengan usia kehamilan. Yang berikutnya ada pemeriksaan laboratorium, baik pemeriksaan HB, pemeriksaan
darah lainnya, adakah penyakit-penyakit penyerta yang bisa mengakibatkan komplikasi dalam persalinan yang bisa mengakibatkan nantinya si anak yang dilahirkan menderita stunting. Alhamdulillahnya, saya juga sudah bergabung dalam tim penanganan stunting Oku Timur itu dari tahun 2022. Selama ini kami sudah melaksanakan pertama dari kader Posyandu dan dari tim Dinas KB sendiri untuk screening deteksi dini pada ibu-ibu yang beresiko stunting, lalu dilakukan penanganan khusus untuk pada ibu-ibu yang beresiko stunting, agar nantinya ibu-ibu tersebut tidak melahirkan anak-anak yang beresiko stunting juga. Jadi kita mulai dari ibu-ibu hamilnya, bahkan sejak dininya pada remaja-remaja wanita, pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk ibu wanita-wanita perempuan-perempuan tersebut agar HB-nya normal, sehingga nantinya bila wanita-wanita tersebut menikah tidak terjadi beresiko stunting pada kehamilannya. Ya, tim pakar sendiri targetnya apa nih untuk ibu hamil? Target tim pakar Polri sendiri? Target tim pakar sendiri mungkin selaras dengan target dari Dinas DPPKB. Kami berharap dengan program ini kita bisa mengurangi angka stunting, memperbaiki angka harapan hidup, mengurangi resiko komplikasi yang terjadi pada ibu hamil, dan mengurangi resiko-resiko balita yang stunting. Layanan dengan masyarakat di Posyandu dilakukan screening awal, pemeriksaan ibu-ibu hamilnya. Lalu bila dirasa ibu-ibu hamil tadi beresiko stunting, dilakukan pemeriksaan USG, pemeriksaan laboratorium, dan penata laksanaan terhadap stuntingnya dan dievaluasi. Bila sudah tidak masuk dengan kriteria stunting, tetap kita lakukan edukasi terhadap ibu-ibu tersebut.